bisa juga kalian 1:2, tergantung dari kebiasaan kita masing-masing. Ya, kalau untuk highlight bisa 1:1 kepala, ya untuk bleaching 1 kepala bisa banding 4. Banding 3 ini. Ya. Untuk yang level 8 bisa menerangkan hingga level 8, kalau untuk yang level 7 bisa menerangkan di level 7. Ya. Dapat ini udah tahu nih untuk pre-lightning atau highlight. Proses waktu 50 menit baru kita ganti lagi. Jadi kalau kita balayat atau kita bleaching, kita diamkan dulu maksimumnya 50 menit. Kalau merasa 50 menit itu belum ada, targetnya underfootnya belum kita dapat, kita sisir aja, ya, jangan dicuci, lalu kita timpa lagi, ya. Setelah kita timpa, kita maksimum waktunya 50 menit aja. Tapi kalau misalnya dari yang kedua itu 20 menit udah dapat underfoot yang kita inginkan, ya udah kita langsung kita bilas. Jadi maksimumnya 50 menit pendiamannya. Jadi kalau udah kita diamkan 50 menit itu biasanya bubuk bleachingnya itu udah kayak pasir, udah rontok-rontok, udah kering, gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Selamat bergabung Bang Nofis dari Lampung. Cukup jelas? Sekarang masuk ke produk lightning juga namanya Epasor. Nah, jadi Epasor ini ada 2 kegunaannya. Pertama itu untuk gentle cleansing, ya. Kedua untuk deep cleansing. Ya, aku jelasin dulu untuk kegunaan Epasor kalau pakai gentle cleansing. Jadi gentle cleansing ini 1 saset Epasor, ya, kita gunakan air panas mendidih 60 ml di 1 mangkok yang sama, ya. Nah, tujuan gentle cleansing ini, kalau kata-kata gentle cleansing ini tujuannya kita untuk melunturkan warna. Jadi, di rambut konsumen kalian ada warna biru, ya. Dia mau diganti warna birunya, nggak mau ada birunya lagi. Jadi kita gentle cleansing dulu warna birunya, kita buang dengan Epasor ini dengan air panas sehingga warnanya hilang warna birunya, ya. Tuh, baru kita kalau udah dapat, udah luntur warna birunya, underfootnya udah dapat, baru kita masukin warna targetnya, ya. Misalnya di konsumen kalian bekas warna merah, ya, mau diganti warna biru, otomatis kan nggak akan dapat warna biru, ya. Jadi warna merahnya itu kita gentle cleansing dulu dengan Epasor, 1 saset Epasor dengan air panas, kita lunturkan, ya. Kita aplikasikan di batang rambutnya dengan spons, di bak keramas, kita gosok-gosok, ya. Waktunya itu sekitar 5-20 menit, maksimumnya 20 menit kalau untuk gentle cleansing. Jadi kalau udah selesai 20 menit, ya, kalau sebelum 20 menit udah warnanya udah luntur, ya, kita cuci bilas bersih. Tetapi kalau underfootnya belum dapat, baru kita masukkan dengan deep cleansing. Jadi kita ulangi lagi dengan deep cleansing. 1 saset Epasor ini dengan oksidan 75 ml. Ya, oksidannya bisa 20 atau 30 tergantung dari kondisi rambut. Ya, proses waktunya kalau deep cleansing itu 50 menit. Jadi penggunaan Epasor ada 2. Pertama itu gentle cleansing untuk kita melunturkan warna. Jadi kalau kita gentle cleansing ini dia tidak menaikkan level. Jadi kalau undercoatnya misalnya di orange ya tetap di orange. Kalau kita mau undercoatnya ke kuning berarti kita harus deep cleansing terlebih dulu lagi. Jadi 2 kali. 1 pakai Epasor dengan air panas, 1 kali lagi pakai Epasor dengan oksidan, ya. Yang pakai air panas maksimum waktunya 20 menit, dengan oksidan maksimum waktunya 50 menit. Dari sini ada pertanyaan, silakan.
Lanjut ya, kalau nggak ada. Ini kita lewatin karena kita udah nggak menggunakan smartbond lagi. Sekarang kita hanya menggunakan metal DX pengganti smartbond. Nah, untuk color ya, sebenarnya untuk servis kimia sebenarnya ini berlaku, bukan untuk color lagi, bukan untuknya color. Memang untuk langkah pertama ini memang jarang kita lakukan karena kadang-kadang kita lakukan juga membutuhkan waktu, ya. Tapi tetap harus kita tanyakan ke konsumen kita, ya, untuk melakukan hal yang langkah pertama ini, ya, persiapan saat kita melakukan pewarnaan, ya, untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan di konsumen, ya. Lakukan tes alergi. Ingat, imun seseorang itu akan berubah setiap 6 bulan sekali, ya. Imun seseorang itu akan terjadi perubahan setiap 6 bulan sekali. Mungkin aja hari ini dia diwarnain tidak terasa apa-apa, tapi 6 bulan kembali, 6 bulan lagi dia warnain, mungkin bisa saja terjadi dia merasa agak gatal atau perih atau agak sedikit panas di kulit kepalanya. Nah, karena itu ada perubahan imun tubuh mereka, ya. Nah, jadi untuk melakukan tes alergi ini, jadi krim catnya itu bisa kita tempelkan di sini, di belakang kuping, kita tempelkan sedikit, ya. Terus atau di sini kita ini, kalau dia terasa bisa agak menyengat, berarti itu konsumen kita lagi mengalami tingkat sensitif yang cukup lumayan. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya itu, kita ada namanya produk scrub, ya, tip cap, itu bisa kita aplikasikan. Sorry, tip capnya aku lagi kosong, dan jadi aku nggak bisa menunjukkan kepada kalian. Nanti pas kita praktek itu akan ada produknya, akan kita coba, ya, khususnya untuk konsumen-konsumen yang merasa kalau kulit kepalanya kalau diwarnain merasa panas atau gatal-gatal. Nah, itu bisa kita pakai tip cap dulu sebelum kita masukin pewarnaan. Terus langkah kedua, lakukan konsultasi terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan pada hasil akhir. Jadi kita lakukan konsultasi, nanti konsultasi ini kita akan belajar di minggu kedua, ya, minggu depan kita akan belajar konsultasi, ya, kita akan belajar konsultasi. Terus langkah ketiga, sebelum kita melakukan cat atau aplikasi color ini, pasangkan kit di klien kita, pasangkan apron di badan tubuh kita, supaya kita tidak menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan di konsumen ataupun di baju kita, ya. Jangan lupa tidak mencuci rambut klien Anda untuk menghindari iritasi. Jadi teman-teman, barang siapa sampai saat ini, kalau konsumen kalian mau diwarnain dicuci dulu, lebih baik jangan. Sebab kenapa? Dengan mencuci rambut, kita akan terjadinya iritasi. Teman-teman masih dengar suara saya enggak? Ya, jadi langkah keempat, jangan mencuci rambut klien Anda untuk menghindari iritasi. Jadi tanpa kita mencuci rambut klien kita itu akan menghindari iritasi. Sebab kenapa? Dengan kita mencuci rambut, otomatis ada terjadi penggesekan di bagian kulit kepala. Ya, jadi ada pembukaan di bagian pori-pori kulit kepala. Otomatis akan menjadi iritasi nantinya, terjadi iritasi karena rambut orang udah tergesek, otomatis dia akan terasa panas atau terasa gatal atau terasa menyengat di kulit kepalanya. Dengan tidak mencuci itu,
kelenjar minyak asli dari kulit, dari kelenjar minyak asli dari klien kita, rambut klien kita, dari kulit kepala itu yang melindungi rambut dan kulit kepalanya. Ya, jadi jangan dilupa langkah keempat benar-benar harus diterapkan. Terus langkah kelima, ya kalau ada troli kita siapkan trolinya, semua peralatan kita siapkan, barulah kita mencampurkan warna di mangkok. Udah siap semua, baru kita aduk dan baru kita aplikasikan warnanya. Oke, dari persiapan ini ada pertanyaan? Nah, ini ya, kita masuk ke aplikasi untuk rambut virgin ya. Jadi di sini kalau rambut virgin otomatis langkah pertama, ini kan batang rambut nih. Ini kan bagian kulit kepala. Nah, jadi sisakan 2 cm dari akar ya, atau dari kulit kepala ini kita sisakan. Jadi kita ambil dari 2 cm ke ujung rambut, kita aplikasikan warna target. Setelah itu kita diamkan 15 menit. Setelah selesai 15 menit baru kita aplikasikan warna di sini. Ya, warna di bagian akarnya. Ya, bagian warna akarnya dengan warna yang sama, otomatis kalau di bagian pertama ini oksidannya 9%, untuk bagian akarnya 6%. Ya, misalnya bagian tengah ke ujung ini yang pertama ini yang 15 menit ini oksidannya 30 pol, berarti yang di akar ini 20 pol. Ya, waktunya yang di sini 15 menit. Jadi totalnya itu ada 50 menit. Ya, totalnya ada 50 menit. Ya. Jadi dari sini kalian tarik lagi ke ujung itu nggak jadi masalah. Takutnya tadi pas kita aplikasi ke sini ada warna yang nggak, ada krim yang nggak rata. Ya, jadi bagian akar kita diamkan 30 menit, 35 menit. Jadi untuk bagian akar ini otomatis kita membuat produk baru ya, nomor yang sama, oksidannya turun, ya turun 1 level. Jadi kalau tadi pakai 9, di sini pakai 6. Ya, kalau di sini pakai 6, di sini kita bisa pakai yang 9 pol atau 10 pol. Tergantung dari kategori pewarnaan yang kita pakai. Regrow. Nah, kalau regrow itu kembalian daripada virgin. Jadi yang pertama kita aplikasikan, jadi regrow ini rambut udah tumbuh baru, ya lebih kurang 2 cm atau 2 bulan yang lalu dia diwarnain, atau baru 1 bulan yang lalu diwarnain. Ya, jadi kita diamkan di sini 30 menit, ya. Ya, jadi setelah 30 menit kita aplikasikan tengah ke ujung, ya, lalu kita diamkan 5 menit. Ya, tapi jangan lupa di emulsi ke bagian tengah ke ujung. Jadi warna yang ini kita emulsi, kita tarik ke ujung. Bilas seperti biasa dengan sampo. Inilah produk-produk pendukung di salon, ya. Ya, sekarang itu kita ganti dengan Metal DX, ya. Ada Majira dengan sampo Pro Classic atau sampo Color, kalau ini dengan sampo Inoa ataupun Pro Classic juga. Ya, untuk perawatan di rumah, untuk 1 bulan pertama, 4 minggu pertama kita sarankan pakai Metal DX. Setelah itu boleh pakai perawatan dari seri Vitamino Color ini. Untuk efisien kerja kita, ya, lakukan hal seperti ini. Jadi kita bagi 4, ya. Dengan kita membagi 4 ini kita bisa mengontrol kerja kita. Ya teman-teman, bisa mengontrol kerja kita. Kerjaan kita lebih rapi. Dengan dibagi 4 ini jauh kita terlihat lebih profesional. Ya. Siapa bilang dengan dibagi, ada orang oh kok kamu masih bagi 4 kayak baru belajar? Enggak. Ya, justru kalian nggak bagi 4 itu, kalian nggak profesional. Sebab kenapa? Di setiap satu sisi ini, bagian tengah ke ujung, bukan bagian akarnya ya, bagian tengah ke ujung ini, satu sisi ini kalian harus, aplikasinya itu kalian harus berlatih, ya, harus selesai dalam waktu 5 menit.
Ya, jadi 4 bagian ini totalnya itu 20 menit. Untuk bagian akar lebih kurang 2 atau 3 menit selesai satu sesi ini, satu parting ini. Nah, ini caranya bagaimana? Harus dilatih. Kalau nggak dilatih, kalian nggak akan dapat waktu selesai 5 menit. Kok